誰だわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Pada video kali ini, kami akan kembali menceritakan sekaligus menjelaskan mengenai semua kejadian atau peristiwa yang terjadi pada chapter terbaru dari manga Baku Hantam Tokyo Revengers, yaitu chapter 233. Banyak sekali kejadian menarik yang muncul pada chapter ini. Mulai dari Maiki yang mengamuk, Koko yang mencoba menyelesaikan pertempuran di malam festival Tanabata ini, hingga Kawaragi Senju yang akhirnya mulai bergerak. Meskipun bocoran dari chapter 233 ini sudah banyak sekali beredar sejak hari Minggu kemarin, namun nyatanya tetap saja masih ada informasi baru yang sangat sayang sekali jika harus kita lewatkan setelah chapter resminya terbit. So, tanpa berlama-lama lagi, buat kalian yang tertarik dan mau tahu mengenai cerita lengkap dari chapter terbaru ini, kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Tokyo Revengers chapter 233 berjudul Better Late Than Never. Atau jika kita translate ke bahasa Indonesia berarti, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Judul tersebut benar-benar sangat mempresentasikan tentang keadaan atau kondisi dari Sano Manjiro pada pertempuran di malam ini. Di mana Maiki yang memutuskan untuk bergerak terlambat atau bergerak paling akhir di antara para petarung kuat lainnya, daripada tidak bergerak sama sekali dan pulang tangan kosong tanpa sempat menghajar atau membunuh siapapun. Pada awal chapter kita langsung diperlihatkan mengenai bagaimana kondisi terakhir dari jalannya pertarungan antara ketiga geng besar penguasa dunia berandalan. Hampir seluruh anggota dari geng Rokuhara Tandai, Brahman, maupun Kanto Manji saat ini sudah tidak ada yang mampu berdiri, dan tidak ada yang sanggup untuk bertarung lagi. Saat ini semua mata pun hanya tertuju ke arah Sano Manjiro alias Maiki, yang sedang bertarung dengan Terano dan sedang menghajar Terano Minami secara brutal. Jelas sekali dari semua panel ini, akhirnya bisa kita ambil sebuah kesimpulan, jika pertempuran di malam festival ini sebenarnya sudah berakhir. Namun sepertinya Maiki tidak mau berhenti. Dia pun tanpa ampun terus menghajar habis-habisan wajah dari Terano dengan tinjunya yang sangat keras berkali-kali. Melihat ini Takemichi pun kembali bangkit dan mencoba berlari ke arah Terano, sambil terus meneriaki nama dari Terano berkali-kali. Terano! Terano! Tapi sayang sekali, tidak peduli sekeras apa Takemichi berteriak memanggil namanya, Terano sama sekali tidak bergerak dan tidak menjawab satupun panggilan dari Hanagaki Takemichi. Di momen ini, Takemichi pun benar-benar sudah pasrah. Dia pun menganggap jika kali ini Terano Minami sudah benar-benar tidak bisa diselamatkan. Sama seperti apa yang terjadi pada vision atau penglihatan yang dia miliki sebelumnya. Pada panel selanjutnya, kali ini giliran Hajime Kokonoi lah yang mulai bergerak dan mencoba menarik perhatian dari semua orang yang ada di medan tempur ini. Dengan keras Koko berkata, "Semuanya dengar, Senju dari Brahman sudah dikalahkan oleh Terano dari Rokuhara. Dan Terano dari Rokuhara sudah dikalahkan oleh Maiki dari Kanto Manji. Jadi pada pertempuran malam ini, geng Kanto Manji lah pemenangnya." Begitulah pidato kemenangan singkat yang diucapkan dengan lantang oleh Hajime Kokonoi. Sebenarnya tujuan dari Kokonoi mengumumkan hasil pertempuran ini cukup sederhana. Koko ingin semuanya berakhir dengan cepat, dan ingin semuanya cepat pergi meninggalkan medan tempur ini. Koko tidak mau ada hal lain yang memicu Maiki menjadi semakin marah dan semakin tidak terkendali. Mendengar semua ucapan Hajime Kokonoi tersebut, semua orang dari kubu Brahman, Kanto Manji, dan juga Rokuhara Tandai pun akhirnya mulai bangkit dan perlahan-lahan mulai pergi meninggalkan medan tempur berdarah ini. Pada panel ini nampak jelas Ran Haitani yang datang dan mencoba menolong Kakucho untuk berdiri, setelah sebelumnya sempat diajar dan dikalahkan oleh Sano Manjiro. Ketika mereka mencoba pergi, Kakucho pun sempat bertanya mengenai bagaimana keadaan dari Terano. Kakucho terlihat sangat khawatir apakah Terano bisa selamat atau tidak. Namun belum sempat Kakucho menyelesaikan kata-katanya, Ran sudah memotongnya lebih dahulu. Ran pun berkata, jika saat ini prioritas bagi mereka semua adalah untuk segera pergi meninggalkan tempat ini lebih dahulu dan menyelamatkan diri mereka masing-masing terlebih dahulu. Momen pun kini kembali berpindah. Kali ini terlihat Akashi Takeyomi yang sudah kembali berdiri dan mencoba datang mendekati Maiki. Sebuah langkah ceroboh yang dilakukan oleh Akashi Takeyomi. Padahal Koko sudah meminta semua orang untuk pergi meninggalkan medan tempur ini. Tapi dengan modal nekat,
Takeomi malah memancing emosi dari Sano Manjiro lagi. Di momen ini Takeomi pun berkata, "Mikey, kau tidak perlu berbuat sejauh itu." Namun tanpa basa-basi, Mikey langsung menendang tubuh Takeomi sangat keras sekali, hingga membuat Akashi Takeomi terpental sangat jauh. Dengan wajah menyeramkan dan penuh emosi, Mikey berkata kepada Takeomi, "Kau juga harus mati selanjutnya." Dengan langkah pasti, Mikey pun kali ini kembali berjalan mendekati Akashi Takeomi dengan niat untuk membunuhnya. Melihat semua kejadian ini, tentu saja Takemichi pun tidak bisa tinggal diam. Sekali lagi dia mencoba bangkit dan mencoba berlari ke arah Mikey dan berhenti di depannya. Dengan penuh keberanian, Takemichi berkata kepada Mikey, "Stop it, Mikey. This is wrong. You can't do this." Atau, "Hentikan, Mikey. Yang kau lakukan itu salah. Kau tidak boleh seperti ini." Dengan wajah kesal, Mikey pun merespon semua ucapan Takemichi barusan. "Hah? Kau lagi?" Tanpa banyak basa-basi, Mikey pun langsung memegangi kerah baju Takemichi dan langsung mengangkatnya. Di momen ini, Takemichi tiba-tiba kembali teringat akan kenangan masa lalunya ketika dirinya pertama kali bertemu dengan Sano Manjiro. Di mana saat itu Mikey pernah bercanda ingin memukul wajah Takemichi. Namun tiba-tiba Mikey menghentikan pukulannya dan berkata jika dia hanya bercanda. Dalam hati, Takemichi pun kembali mengucapkan perkataan itu kepada Mikey. "Ternyata kali ini kau sudah tidak bercanda ya?" Dengan penuh kesedihan dan air mata yang terus menetes di pipinya, hati Takemichi pun seketika benar-benar hancur. Selain kehilangan Draken, kini dia pun harus kehilangan Sano Manjiro yang sudah jatuh atau tertelan habis oleh kegelapan di dalam dirinya. Mikey kali ini sudah sangat tidak peduli dengan tangisan dan ucapan dari Takemichi. Dia pun dengan cepat langsung menghantamkan tinjunya yang keras berkali-kali ke arah wajah Takemichi. Hingga Takemichi lemas dan berlutut tidak berdaya di hadapan Mikey. Tapi nampaknya Mikey sama sekali tidak membiarkan Takemichi terjatuh. Dalam kondisi ini Mikey pun masih terus memegangi kerah baju Takemichi. Dan tanpa henti terus menghantam wajah Takemichi lagi dan lagi. Hingga akhirnya membuat tubuh dari Takemichi kali ini terlempar dan terpental sangat jauh sekali. Melihat semua perlakuan mengerikan yang dilakukan oleh Sano Manjiro kepada sahabatnya sendiri, yaitu Hanagaki Takemichi, Hajime Kokonoi pun menjadi sangat khawatir. Koko tidak ingin ada jatuh korban lagi pada malam festival Tanabata ini. Oleh karena itu, di momen ini Koko pun berinisiatif untuk menghentikan Mikey dan memintanya untuk pergi meninggalkan medan tempur ini. Namun belum sempat Koko menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba saja Mikey yang sedang mengamuk ini melirik ke arah Kokonoi dengan tatapan tajamnya. Seakan-akan Mikey memberikan isyarat kepada Koko untuk diam dan tidak ikut campur jika tidak ingin mati selanjutnya. Akibat tatapan tersebut, tubuh Koko pun seketika menjadi kaku dan gemetar. Dia sangat kaget melihat kondisi Mikey yang seperti ini. Mikey yang sekarang ada di hadapannya benar-benar jauh berbeda dengan Mikey yang selama ini dia kenal. Dengan cepat, Mikey pun kembali melanjutkan langkahnya ke arah Takemichi sambil berkata, "Baiklah, katakan padaku bagaimana kau ingin mati kali ini." Wow, sebuah kalimat yang sangat menyakitkan. Namun belum sempat Takemichi menjawab, kali ini Mikey pun kembali memegangi kerah baju Takemichi dan tanpa henti langsung menghajarnya lagi dan lagi dengan menggunakan kepalan tinjunya yang sangat keras. Akibat kerasnya pukulan dari Mikey, wajah Takemichi pun berkali-kali terlihat mengeluarkan darah yang sangat banyak setiap kali tinjunya menyentuh wajahnya. Melihat semua ini, Senju pun akhirnya sadar. Jika terus dibiarkan, maka nasib buruk akan segera menimpa Hanagaki Takemichi. Mengetahui semua hal itu, Senju yang sebelumnya sempat terdiam kaku dan tidak berdaya, kini akhirnya kembali memberanikan diri untuk berdiri dan berlari ke arah Takemichi. Dengan keras Senju berkata, "Hanagaki!" Tapi sayang sekali, kali ini Mikey sudah benar-benar tidak peduli dengan semua orang di sekitarnya. Satu-satunya tujuan dia saat ini adalah membunuh Hanagaki Takemichi yang ada di depannya. Mikey sangat kesal karena Takemichi telah melanggar janjinya untuk tidak mencarinya lagi dan melintasi waktu atau kembali ke masa lalu. Akibatnya Draken pun akhirnya malah menjadi korban dalam tragedi di malam festival Tanabata ini. Semua emosi Mikey tersebut pun akhirnya mencapai puncaknya dan dia berniat untuk segera menghabisi nyawa Takemichi pada pukulan selanjutnya. Di momen ini terlihat dengan jelas,
Mikey yang kembali mengepalkan tinjunya dengan sangat keras. Mikey sudah bersiap untuk memberikan serangan terakhirnya ke arah wajah Takemichi yang sudah hancur dan babak belur seperti ini. Namun, sepertinya Takemichi masih belum pingsan dan masih belum mau menyerah. Dengan suara pelan, Takemichi pun sekali lagi berkata, "Mikey." Di saat yang bersamaan, Mikey pun langsung menghantamkan tinjunya tanpa menunggu Takemichi menyelesaikan perkataannya. Entah apa yang terjadi selanjutnya, karena lagi-lagi manga Tokyo Revengers minggu ini berakhir dengan sebuah ending yang sangat meresahkan. Untuk breakdown dan penjelasan mengenai detail-detail penting yang ada pada chapter 233 ini akan disambung di video selanjutnya. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Bye-bye.